Kang di sebuah sekolah, ada seorang guru bernama Jonsuk. Ia adalah seorang guru seni dan juga berprofesi sebagai seorang penulis. Di kelas, muridnya sering menertawakan dirinya, dikarenakan buku cerita tulisannya yang tidak kunjung muncul. Dari sini, mencerminkan bahwa seniman satu ini sedang dilanda kehilangan inspirasi. Hingga, salah seorang siswinya rela memberikan gawangnya agar Jonsuk kembali mendapatkan inspirasi. Namun, nampaknya Jonsuk menolak ajakan dari siswinya itu, dan ia pun berlalu pergi. Sesampainya di luar, Jonsuk bertemulah dengan seorang siswinya yang bernama Yunhee. Usut punya usut, sebenarnya Yunhee ini sangatlah terobsesi dengan dirinya. Di tempat lain, ada seorang master chef ternama yang bernama Chef Yungmin. Dia adalah seorang janda kembang dan ia adalah ibu dari Yunhee. Terlihat, Chef Yungmin ini juga sedang didera masalah mengenai kehilangan rasa dari makanannya. Sehingga, saat ini rasa dari masakannya kurang begitu lezat. Sins berpindah di kediaman Jonsuk yang sedang bersama putranya bernama Minso. Remaja satu ini bercita-cita menjadi seorang chef terkenal. Tak lama kemudian, Minso mengatakan kepada John bahwa saat ini ia sudah diterima bekerja dengan seorang chef ternama di kota. Singkat cerita, Minso sudah berada di tempat kerjanya yang baru. Tak lama kemudian, datanglah sang master chef Hyungmin. Baru di hari pertamanya bekerja, Minso sudah digembleng dengan Bu Bos dikarenakan bajunya yang berbau asap rokok. Sins berpindah ke Jonsuk. Bak peribahasa sudah jatuh dari pipa tangga. Hasil tulisan ceritanya yang tidak kunjung rilis, ditambah lagi di sekolah murid-muridnya sering meledeki dirinya. Alhasil, Jonsuk yang sudah naik pitam langsung menceramahi murid-muridnya yang begajulan. Ternyata, hal yang sama juga dirasakan oleh Yunhee. Ia terlihat sangatlah frustasi di saat membuat suatu tulisan ceritanya. Sampailah di suatu tempat, tak diduga, nggak ada angin, nggak ada hujan, Yunhee bertemu dengan gurunya. Entah apa yang mereka bicarakan, yang lalu mereka berdua melanjutkan ke sebuah bioskop. Terlihat suasana bioskop saat itu amat sangat mendukung. Ditambah lagi, film yang ditampilkan sedikit mengundang otak Pak John untuk traveling. Pak John yang hanya manusia biasa, tak mampu menahan hasrat dan birahinya, dan langsung saja melumat basah bibirnya Yunhee. 1-0 untuk John. Sins berpindah ke Minso yang sedang prepare untuk take video memasak bosnya. Dan juga, ia diberikan penataran oleh rekan kerjanya, dikarenakan Minso berkata bahwa resep dari Hyungmin sudah sangat ketinggalan zaman. Tak diduga, ternyata perkataan Minso tadi didengar oleh Hyungmin. Karena merasa tersungging, lalu Hyungmin menyobek-nyobek resepnya. Dan syuting pun dimulai. Terlihat Hyungmin sangatlah profesional. 명희수 선생님 모시고 뼈서요. 네. 삼치를 넣고 그런 다음에 각종 야채 근데 오늘 특별히 삼치를 선택하신 많이 있어서 요즘 Pada saat jam istirahat, seperti biasa Hyungmin memblender jus wortel untuk kesingsetan bodinya. Minso membawakan makan siang. Terlihat Hyungmin rindu akan belian seorang pria perkasa. Dengan gercepnya, Hyungmin berpura-pura minta tolong kepada Minso untuk memijat kakinya. Awalnya ia memijat kakinya, namun karena Minso melihat goa Hyungmin yang sudah rimbun akan pepohonan, seorang rekan kerjanya merasa ada yang janggal karena Minso tidak kunjung datang dari membawakan makan siang untuk Hyungmin. Tak pikir panjang, ia langsung saja menyusul ke ruangan bosnya. Beruntung aksi kuda-kudaan mereka tidak diketahui oleh rekan kerjanya. Singkat cerita, John dan Yunhee mulai tersadar setiap kali mereka berkuda-kudaan selalu mendapatkan inspirasi mengenai tulisan ceritanya.
Di tempat lain, Minso dan Hyungmin juga tidak mau kalah. Mereka semakin menikmati rasanya diobok-obok, hingga mereka sudah mampu membuat resep menunya yang terbaru. 고마워. 이게 다 네 덕분이야. Pada suatu malam, Minso memasakkan menu terbaru agar dicicipi oleh ayahnya. Sang ayah mengatakan, masakan dari anaknya itu begitu lezat dan nikmat, sehingga John sangat bangga akan kerja keras dari anaknya. Begitu juga dengan John, yang memperlihatkan tulisan ceritanya kepada pasangan gelapnya. Ternyata, hasil tulisan John begitu memukau, sehingga Yoonhee tidak bisa berkata apa-apa. Nggak mau kalah, Chef Hyungmin juga memasakkan untuk anaknya yang tercinta mengenai menunya yang terbaru. Sekali dicicip, sang anak langsung meremelek, merasakan kenikmatan tiada tara dari masakan sang ibu tercinta. Singkat cerita, Minso sedang bercanda gurau dengan Hyungmin. Tak diduga, dilihatlah oleh rekan kerjanya. Dari sini, muncullah ada rasa curiga dari teman kerjanya. Hingga saat jam pulang bekerja, rekannya itu memantau Minso yang tidak kunjung pulang. Ternyata Hyungmin sedang ngidam batang singkong dari Minso dan mengajaknya berkuda-kudaan di dapur kerjanya hanya untuk mencari sebuah inspirasi. Karena didera rasa penasaran, rekan kerjanya dengan berani langsung mendatangi dapur tersebut. Namun dengan lihainya, Minso bersembunyi di dalam kulkas. Pada esok harinya, John sedang menyerahkan hasil kerja tulisan kepada seorang bosnya. Terlihat bosnya itu sangatlah puas akan hasil kerja dari John. Karena John merasa puas dan bahagia, lalu mengajak Yoonhee ke bioskop untuk bernostalgia. Dan lalu, mereka teringat akan hal yang sebelumnya telah dilakukan di bioskop tersebut. Entah dapat bisikan dari mana, hasratnya pun mencapai ubun-ubun. Nah, saat akan pulang, tak diduga saat di eskalator dilihatlah oleh murid sekolahnya. Karena didera rasa malu, dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Beruntung akhirnya mereka bisa bersembunyi di tempat mengontak film. Namun ternyata, bukannya untuk bergegas pulang, pasangan yang sudah dilanda mabuk asmara ini malah melakukan kuda-kudaan dengan... Singkat cerita, Minso dapat informasi dari rekan kerjanya mengenai ternyata Chef Hyungmin telah mengeluarkan buku resep terbarunya. Since berpindah ke John, ternyata bosnya itu telah menemukan tulisan cerita yang sama dengan yang dibuatnya. Karena merasa curiga, yang lalu ternyata tulisan itu adalah milik pasangan kumpul kebunnya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yoonhee. Alhasil, sesampainya di rumah terlihat wajah murung di kedua pria ini karena telah didera masalah yang membuat dirinya terpukul. Singkat cerita, Chef Hyungmin telah meluncurkan buku terbarunya yang berisi mengenai resep makanan terupdate-nya. Akan tetapi, terlihat Minso sangat kecewa dikarenakan namanya yang tidak dituliskan di buku tersebut sebagai ucapan terima kasih yang telah membantunya. Hyungmin yang melihat gelagat aneh dari Minso lalu mencoba menjelaskan dan berjanji akan menulis namanya di buku barunya nanti. Di sini Minso percaya akan perkataan dari Hyungmin. Lagi dan lagi, Hyungmin akhirnya menunggangi Minso di loker itu. Akan tetapi, tanpa mereka sadari hal tersebut telah diketahui oleh rekan kerjanya. Di sisi lain, John sedang mengirim pesan kepada Yoonhee yang mengajaknya ketemuan dan juga membicarakan permasalahan tulisan yang dikopi oleh Yoonhee. Karena proyeknya akan gagal akibat ulah dari Yoonhee. Alhasil, terjadilah perdebatan sengit di antara mereka. Sebenarnya Yoonhee sudah meminta maaf kepada John mengenai kopian tulisannya tersebut. Namun, bukannya memaafkan John yang kala itu sudah diselimuti rasa emosi, yang lalu ia hendak menggampar Yoonhee. Entah apa maunya si John, malah melumat bibir dari Yoonhee. Tak diduga, saat mereka bersilat lidah, dilihatlah oleh murid sekolahnya. Alhasil John digebuki karena sikapnya yang begajulan.
Pada esok harinya, Sevyung-min kembali melakukan aktivitas syutingnya seperti biasa. Setelah syuting itu selesai, Min-so kembali membawakan makan siang kepada dirinya. Namun ternyata, Sevyung-min dikala itu sedang haus akan belayan pria, yang lalu memancing Min-so dengan posenya saat pertama kali diobok-obok oleh Min-so. Tanpa aba-aba, Min-so langsung gercep. Tak disadari rekan kerjanya itu telah mengintip mereka saat berkuda-kudaan. Rekan kerjanya yang sudah sakit hati akibat perkataan Hyung-min mengajak teman kerja lainnya untuk melihat aksi berkudaan mereka. Yang lalu, mereka menaruh alat perekam suara yang langsung tersambung ke tempat syuting. Nah, saat Sevyung-min kembali ke tempat syutingnya, terlihat semua orang tersenyum melihatnya. Karena merasa ada yang janggal, yang lalu ia memanggil rekan kerjanya. Dan rekan kerjanya itu meminta kru untuk menghidupkan hasil rekaman tadi. Alhasil, Sevyung-min malu mendengar suaranya tadi saat berkudaan. Dan Sevyung-min pun berlalu pergi. Dari scenes ini, terlihat mereka berempat sedang didera rasa kecewa dan malu akan hal yang telah mereka hadapi saat ini. 아니야. 빨리 청소. 안 그래도 그때 말이 많아. Singkat cerita, Min-so menemui Sevyung-min. Lalu, Min-so mengatakan rasa kecewanya karena merasa telah dilupakan begitu saja. Setelah Hyung-min sukses meluncurkan buku terbarunya, yang lalu ia pergi meninggalkan Hyung-min. 난 참치 거시기를 알아들었어. Terlihat hubungan mereka berempat saat ini sudah sangat renggang. Dan untuk yang terakhir kalinya, Yoon-hee memberikan kecupan manis kepada John. Scenes berpindah pada malam harinya. Sevyung-min menceritakan masalah cintanya. Dan ia mengatakan ingin menyusul Min-so ke Italia selama 1 tahun. Di keesokan harinya, John mengantarkan Min-so ke sebuah bandara. Tak lupa John mengucapkan salam perpisahan kepada anaknya tercinta. Ternyata, di sisi lain secara bersamaan, Sevyung-min akan berpisah dengan Yoon-hee. Terlihat raut wajah sedih di Yoon-hee dikarenakan akan ditinggal sang ibu selama 1 tahun. Namun ternyata, saat ingin meninggalkan bandara, mungkin inilah yang namanya berjodoh. Yoon-hee dan John bersamaan menoleh saat menuruni eskalator. Satu tahun pun berlalu. Diperlihatkan John yang telah sukses menjadi seorang penulis ternama. Dan juga ia mengundang Yoon-hee untuk naik ke atas panggung. Karena sejatinya John tidak akan sesukses ini jika tidak diberi bantuan oleh Yoon-hee. Yang lalu, John bersama Yoon-hee ke bandara karena kebetulan akan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Betapa terkejutnya John, ternyata anaknya menjalin hubungan bersama tante-tante. Dan Sevyung-min pun tak kalah terkejutnya bahwa anaknya Yoon-hee ini menjalin hubungan dengan om-om. Penutup film, akhirnya John mengerti bahwa pacar dari anaknya adalah ibu dari Yoon-hee. Yang artinya, nanti malam mereka bisa saling berbagi goa dan batang singkong. Lalu film pun